Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Mikael. Saya Pangeran Siahaan. Saya Aurel Hutapea. Saya Juli Syahan. Saya Mutiara Pardede. Saya Milda Ganesha Markebe. Hei, sekolah sebelah udah pakai gadget loh ujiannya. Mereka juga belajar nggak pakai melulu, jadi lebih asik belajar mereka. Ah, nggak bagus begitu. Mending sekolah kita manual. Semua yang diajarin guru juga pakai kertas, ujian juga pakai kertas. Jadi lebih aman, nggak ada yang nyontek. Lihatlah dia ketawa sendirian kayak orang gila ya. Dia kan emang gitu, main HP sedikit terus langsung lupa sama waktu sama dunia. Dia kira semua ada di HP dia itu. Kasian kali ya, itulah makanya dia nggak bisa ngandalin diri sendiri. Pang, kamu jangan main aja taunya. Lagian kenapa sih? Aku kan juga main menenangin diri sama menghibur diri. Emang gak boleh? Boleh sih, tapi kamu harus ingat mengontrol diri. Kan kalau ada yang berkata kasar di gamenya kan kamu jadi terikut-ikut. Ya enggak lah. Kamu kan juga tahu nggak semua hal dalam ini harus dilakuin. Lagian aku juga main baru 15 menit kok. Satu game lagi nggak apa-apa lah ya. Begitulah, mereka menolak kemajuan iptek dan merasa cara sederhana dan tertinggal yang harus dimanfaatkan, sehingga mereka sangat minim informasi dan tertinggalan zaman. Jangan seperti Mikael, dia memfokuskan diri pada semua kemajuan dan tidak memilih mana yang baik dan yang buruk. Lihatlah, dia sudah lupa waktu dan lupa dunia. Membatasi diri dalam menggunakan teknologi sangatlah penting, karena akan sangat berpengaruh pada diri sendiri. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa sering dikenal dengan iptek merupakan sebuah perkembangan dari zaman ke zaman yang dilakukan manusia untuk mencapai titik kemudahan dalam hidupnya. Singkatnya, iptek ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan menunjukkan bahwa manusia bisa berkembang dengan penuh dan dengan baik menggunakan pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Nah, sikap saya dalam perkembangan iptek adalah saya harus menyesuaikan diri saya terhadap perubahan yang ada, dan saya harus memastikan diri saya dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif. Jadi sikap saya dalam menghadapi perkembangan iptek itu adalah, menurut saya perkembangan iptek itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita yang sekarang. Oleh sebab itu kita harus pandai untuk menyaring hal-hal negatif yang terdapat di dalam perkembangan ilmu teknologi. Kemudian bentuk tanggung jawab saya dalam menghadapi perkembangan ilmu teknologi ini adalah ketika saya menemukan hal-hal negatif yang ada di internet maupun di media massa, saya akan melaporkannya dan bahkan memblokirnya dari situs saya. Terima kasih. Sikap saya terhadap perkembangan iptek adalah terbuka terhadap inovasi. Saya menyadari tentang perkembangan iptek dan penting untuk tetap terbuka terhadap inovasi baru. Saya terus belajar dan tetap terbuka terhadap inovasi yang akan terjadi dalam masyarakat. Saya bertanggung jawab untuk terbuka terhadap inovasi baru dan siap untuk beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi. Sikap saya terhadap perkembangan iptek adalah menerima perubahan dan mengembangkan kehidupan pribadi. Dan tanggung jawab saya adalah tidak menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoax atau kejahatan cyber. Sikap saya terhadap iptek menghargai pentingnya iptek dalam meningkatkan kualitas hidup dan memajukan masyarakat. Dan tanggung jawab saya terhadap iptek menggunakan iptek dengan bijak dan bertanggung jawab tidak menggunakan iptek untuk tujuan yang tidak etis. Dan sikap saya dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memilah antara dampak positif dan dampak negatif yang diberikan ilmu pengetahuan teknologi kepada diri saya sendiri. Tanggung jawab yang saya ambil atas mengambil sikap tersebut adalah dengan melaporkan atau memblokir semua konten-konten negatif yang beredar di media, dan juga saya bisa membagikan konten-konten positif atau konten edukasi untuk keuntungan bersama. Sikap dan tanggung jawab saya terhadap perkembangan iptek. Sikap saya terhadap perkembangan iptek berusaha menggunakan iptek untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab saya terhadap perkembangan iptek
menjaga data dan keamanan privasi, serta melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Alasan saya memilih sikap nomor 3 adalah karena iptek sangat berpengaruh terhadap manusia, namun ada juga dampak baik dan buruk yang ditimbulkan oleh perubahan iptek tersebut. Alasan saya memilih sikap nomor 3 adalah karena saya menyadari bahwa iptek memiliki pengaruh atau dampak yang sangat luar biasa, namun juga memiliki dampak negatif dan positif yang harus dipilah, dan ini sangat sesuai dengan sikap nomor 3 yang dapat diambil dari buku PKM. Menurut saya memilih sikap nomor 3 adalah terlalu bergantung kepada teknologi asing dapat membuat kita kurang mandiri dan kehilangan kemampuan dan mengembangkan solusi sendiri. Alasan saya memilih sikap nomor 3 adalah meskipun iptek dapat memperkenalkan budaya baru yang menarik, penting untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi budaya agar tidak dapat luntur. Alasan saya memilih nomor 3 adalah kita semua tahu bahwa hal-hal negatif itu dapat memberi pengaruh buruk bagi kehidupan kita, maka kita harus tahu untuk menyaring hal-hal negatif tersebut dan hanya mengambil nilai-nilai positifnya. Alasan saya memilih nomor 3 adalah karena tidak semua kemajuan iptek cocok dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dengan seleksi dapat membantu kita mengetahui kemajuan iptek mana yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan tutur kata atau pengucapan dan bahasa, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dampak negatif iptek, see you